Shalom, salam sukacita buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari yang ke-21 dalam rangkaian 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Puji Tuhan, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Jumat, hari yang ke-21, saya ingin kembali mengajak kita memperhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, keberhasilan merupakan mimpi, keinginan, dan satu hal yang dikejar oleh hampir semua manusia Bapak Ibu Saudara. Kita semua ingin berhasil di dalam apapun yang kita kerjakan. Namun apabila kita mau jujur dan melihat kenyataan hidup Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang-kadang apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, kenyataan berbicara berbeda dari apa yang kita inginkan. Ada banyak kali juga mungkin apa yang kita usahakan tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila pemazmur mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara, pernyataan ini agak sedikit mengusik saya, dan saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, dalam hidup ini kita bergumul dengan namanya kegagalan, dengan namanya penundaan. Kita bergumul dengan yang namanya kekalahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita paham bahwa kita hidup di dunia yang sudah terpengaruh oleh dosa. Dunia yang jatuh dan dari dosa. Dunia yang kita hidupi sekarang, segala situasi dan keadaan merupakan konsekuensi dari adanya dosa. Karena itu ketidakberhasilan, kegagalan, kekalahan merupakan tema-tema yang umum di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pernyataan ini saya mau ajak saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan buat kita. Nah, saudara, kata berhasil pun buat banyak orang, kita masing-masing mempunyai definisi mungkin yang berbeda. Tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, apabila Tuhan mengatakan demikian, kita juga wajib melihat bagian-bagian firman Tuhan, di mana Tuhan pernah berkata bahwa all things works for good. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita hidup bergantung kepada Tuhan, kita hidup ada di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita hidup, kita mengenal Tuhan, kita benar-benar berharap dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Manusia boleh berencana, membuat segala plan dan lain segala macam, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. At the end of the day, it's the will of God yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mau melihat bahwa apabila Tuhan katakan apa saja yang diperbuatnya berhasil, kita akan kembali kepada rancangan firman Tuhan. Bahwa kewajiban kita adalah bekerja Bapak Ibu Saudara. Kewajiban kita bekerja, berusaha. Kewajiban kita adalah tentu tidak bisa dipungkiri, berdoa, berharap kepada Tuhan, mempunyai pengharapan, dan tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Ini kelima hal ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara.
We have to move on. Kita harus terus bergerak maju. Kita harus belajar dari kegagalan. Kita harus menjadi orang yang mempunyai mental yang kuat. Kita harus terus ada di dalam doa-doa kita bersama dengan Tuhan. Dan kita orang yang persistence, orang yang gigih, yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Dari situ, maka apa yang kita tabur dengan segala yang Tuhan berikan, Tuhan akan berikan buah kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata berhasil di sini, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara melihat bahwa apabila kita sudah melakukan yang terbaik, apabila kita sudah berusaha yang terbaik, apabila kita sudah memberikan yang terbaik, maka kita harus menerima apapun hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin apa yang kita kerjakan, pintu belum terbuka. Mungkin kita harus menunggu adanya penundaan. Tetapi kita percaya bahwa di dalam penundaan itu God works with all things. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam hal itu, apa yang disebut keberhasilan adalah mungkin di hadapan manusia kita mengalami penundaan. Tetapi di hadapan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita menjadi orang yang sabar. Dan akhirnya kita berhasil menjadi orang yang sabar, orang yang berpengharapan, orang yang bermental baja. Mungkin apa yang sudah kita lakukan, kita masih menemui kegagalan. Tetapi di dalam kegagalan ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berhasil merubah kegagalan menjadi suatu area, suatu medan di mana kita dapat belajar untuk tidak pernah menyerah, untuk menjadi lebih dewasa, untuk menerima kenyataan sebagai iman bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu namanya keberhasilan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi kita pintu belum dibukakan, tetapi bagi kita adalah nama Tuhan dipermuliakan, orang lain bisa diberkati. Itu yang dimaksud Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Berhasil mempermuliakan nama Tuhan, berhasil menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat buat orang lain, berhasil membuat iman kita bertumbuh, berhasil membuat kita menjadi dewasa, berhasil membuat kita orang yang berpengharapan dan yang bermental baja, berhasil membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan apapun hasilnya. Kita percaya at the end of the day, semua itu pasti yang terbaik buat kita, buat kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, dan menjadikan kita menjadi sama seperti Kristus. Itu yang maksud Tuhan adalah apapun yang dikerjakannya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Berhasil mempermuliakan nama Tuhan, kita berhasil bertumbuh, dan berhasil menjadi berkat buat orang lain. Doa dan harapan saya, biarlah renungan-renungan Mazmur ini berhasil merubah Bapak Ibu Saudara menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, bahkan menjadi sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.